Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misda Kamalasari dengan NIM 23050076029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis struktural dan semiotik. Yang pertama itu pengertian analisis struktural. Analisis struktural adalah suatu cara guna mengetahui secara teliti unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Hal ini sangat tepat guna meneliti dan mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang saling berkaitan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara struktural. Yang kedua, tujuan analisis struktural. TU tahun 1991 halaman 61 menyatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan. Yang ketiga, penggunaan analisis struktural terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama, struktur batin terdiri dari tipografi, diksi, imaji, majas, kata, persifikasi. Yang kedua yaitu struktur batin terdiri dari tema, rasa, nada, amanat. Yang selanjutnya yang keempat yaitu konsep struktural dan sistem dalam analisis struktural. Analisis struktural dalam karya sastra berfokus pada hubungan antara unsur-unsur dalam teks yang membentuk sebuah kesatuan yang bermakna. Konsep struktur mengacu pada cara unsur-unsur seperti tema, alur, karakter, latar, dan gaya bahasa saling berinteraksi untuk membangun pesan dan makna keseluruhan. Setiap unsur tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan dalam suatu pola tertentu yang menciptakan kesatuan naratif. Konsep sistem melihat karya sastra sebagai satu kesatuan yang memiliki aturan dan pola tertentu. Dalam sistem ini, setiap perubahan pada satu unsur akan mempengaruhi keseluruhan struktur dan makna teks. Dengan demikian, analisis struktural memandang karya sastra sebagai jaringan yang kompleks, di mana semua elemen saling terkait dan berkontribusi terhadap pemahaman karya tersebut secara menyeluruh. Yang selanjutnya yaitu metode dalam analisis struktural. Yang pertama, analisis unsur intrinsik. Metode ini melibatkan identifikasi dan analisis unsur-unsur dasar dalam puisi, seperti tema, diksi, imaji, rima, dan majas. Yang kedua, analisis hubungan internal. Fokus pada bagaimana elemen-elemen puisi seperti diksi, imaji, dan rima saling berhubungan untuk membentuk keseluruhan makna. Yang ketiga, analisis struktural dengan teori linguistik. Pendekatan ini menganalisis struktur bahasa seperti pilihan kata, susunan kalimat, serta penggunaan simbol atau tanda-tanda bahasa. Yang keempat, model aktan dalam puisi. Model ini lebih jarang digunakan dalam puisi, maupun bisa membantu dalam puisi naratif di mana ada tokoh atau aktor yang menjalankan peran tertentu. Yang kelima, analisis makna semantik mencakup analisis mendalam terhadap kata dan frasa. Puisi seringkali menggunakan kata-kata yang kaya dengan konotasi dan simbolisme.
Yang keenam, analisis level deskriptif melibatkan analisis fungsi elemen-elemen dalam puisi seperti fungsi rima dalam menciptakan suasana atau bagaimana imaji digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Semiotik juga mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Tanda yang terdapat dalam media sejatinya bukan merupakan tanda yang alami, tetapi telah dilakukan secara konstruksi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda tersebut. Sistem tanda. Sistem tanda merupakan konsep semiotika bahasa-bahasa ya pada bidang linguistik. Kri Dalaksana menulis bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Relasi, sinkronisasi, dan diakronis adalah dua pendekatan yang berbeda dalam mempelajari bahasa dan keduanya memiliki peran yang penting dalam memahami sejarah dan perkembangan bahasa. Analisis struktural semiotik. Analisis struktural semiotik merupakan perkembangan dari kajian struktural yang menitik beratkan proses analisis pada aspek intrinsik puisi. Model analisis struktural semiotika beranggapan bahwa karya sastra merupakan struktur ketandaan yang bermakna. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda. Tanda dalam kajian semiotika ini bersifat universal karena berada dimanapun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.